Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula untuk kalian yang sudah subscribe, like, komen di video-video saya. Dan ketika kalian bertanya di kolom komentar, insya Allah saya akan coba jawab ya teman-teman. Ada yang saya jawab langsung dan ada pula yang saya jawab melalui video ya. Nah, kemarin ada yang bertanya, bagaimana cara mengatasi dada yang terasa terbakar ya teman-teman. Kadang-kadang penjelasan itu ada yang langsung dapat dimengerti dan juga kadang harus diulang kembali ya teman-teman. Itu pun pengalaman saya dulu ya teman-teman, harus diulang-ulang ya, karena memang ke anxiety itu ya kadang-kadang kita nggak bisa fokus ya. Nah, apa yang menyebabkan dada terasa terbakar ya teman-teman, dan solusinya ya. Yang pertama, menurut penjelasan dokter ya, ketika saya merasa dada saya terasa panas ya, terasa terbakar ya, itu karena otot esofagus yang sering dialiri asam lambung yang naik ya teman-teman, jadi menyebabkan radang gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut. Kemarin ada yang bertanya ya, kayaknya takut banget ya. Memang sih ketika dulu saya juga sebelum tahu ya ini apa ya, penyakit apa gitu ya, saya juga ngerasain cemas, takut ya. Nah, tetapi ketika saya dengar penjelasan dari dokter ya seperti itu ya teman-teman. Memang kalau kita ke dokter umum nggak secara mendetail ya dijelaskan, tapi ketika kita pergi ke dokter penyakit dalam ya pasti ada penjelasan ya, pasti dijelaskan ya teman-teman ketika kita bertanya. Nah, itu saya bertanya tuh saat itu ketika dada memang terasa panas dan terbakar, dokter memberikan penjelasan seperti ini ya. Katanya kan asam lambung memang ketika kita asam lambung yang naik terus ya, otot esofagus yang kendor, kemudian ketika kita rebahan, setelah makan kita rebahan atau kita langsung tiduran gitu ya, itu si asam lambungnya naik terus ya ke kerongkongan, apalagi ketika perut kita kosong ya, si asam lambung tuh kayak nagih makanan ya. Nah, kadang memang ketika mengalami sakit GERD, walaupun kita makan tetap ya si asam lambungnya selalu naik ke atas ya, menyebabkan kita tuh merasa di mulut tuh asam atau pahit ya itu. Nah, ketika si asam lambung itu naik ya ke atas kerongkongan kita, si otot esofagus ya yang saluran dari tenggorokan ke lambung itu akan terjadi radang ya, dan menyebabkan kita tuh meriang, kayak panas, dingin, terus dada terasa panas kayak gitu ya, tenggorokan kadang ganjel kayak gitu. Nah, itu penjelasan dari dokter yang saya tanya itu karena kita itu terkena radang ya, karena asam lambung itu kan sifatnya asam, jadi kayak nyebabin kita tuh kayak sariawan ya, seperti sariawan di mulut kayak gitu ya, di saluran tenggorokan ke lambung itu ya. Jadi berasa panas, berasa nggak nyaman ya. Memang ketika kita belum tahu ya, merasa itu memang takut ya. Tapi nggak usah khawatir ya teman-teman, solusinya saya ketika ke dokter itu dikasih obat radang ya, radang tenggorokan ya. Nanti kita awalnya dikasih semacam omeprazol ya, obat untuk asam lambungnya, dan kemudian dikasih obat radangnya ya. Nah, itu kalau kita pola hidupnya benar, pola makannya benar, pola pikirnya benar, itu akan segera sembuh ya. Memang teman-teman kalau misal kita tidak seimbang dengan pola pikir, pola hidup, dan pola makan, itu memang susah sekali ya untuk sembuh. Tapi kalian kan sudah tahu ya bagaimana cara mengatasinya ya, mengatasi GERD, anxiety itu ya, harus seimbang antara pola makan, pola pikir, dan pola
hidup itu ya. Nah, jika kalian menyeimbangkannya ketika kita makan obat itu nggak lama ya teman-teman. Yang saya rasakan itu sehari 2 hari juga berkurang ya panasnya ya. Apalagi ketika kita disuntik ya, disuntik radang ya, itu berasa emang cepet ya sembuhnya ya. Asalkan dengan satu syarat ya teman-teman, jangan pikirannya jangan stres, pikirannya jangan mikirin yang negatif, terus pola tidurnya harus benar ya, harus 8 jam atau 7 jam ya teman-teman. Nah, makan juga harus teratur, dari situ keseimbangan itu harus dijalankan ya, biar cepet sembuhnya. Kalau kita hanya menjalankan satu, misalkan cuman makan doang ya, yang misalkan pola makan yang teratur kayak gitu, terus pola hidupnya nggak dijaga, pola pikirnya nggak dijaga, memang itu kayak berulang-ulang ya, nggak sembuh-sembuh ya. Tetapi kalau misalkan kita seimbangkan, kita sesuaikan ya, kita makan harus di jam yang sama, tepat waktu kayak gitu, tidur yang 7-8 jam, pola pikirnya nggak terlalu stres, itu cepet teman-teman sembuhnya. Makanya kalian harus bisa menyeimbangkan ya antara pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Seperti itu ya teman-teman. Jangan terlalu merasakan cemas, takut ya, takut kena penyakit yang bahaya. Makanya jangan terlalu share yang penyakit-penyakit yang menakutkan ya teman-teman. Itu nggak bahaya kok. Jadi kalian cukup memperbaiki pola makan, pola hidup, dan pola pikir yang benar, kemudian kita makan obat, itu insya Allah cepat sembuhnya. Bisa juga ya teman-teman kita makan dengan si rasa dada yang terbakar itu bisa diatasi juga dengan madu ya, tapi madunya harus yang asli ya teman-teman kalau bisa. Nah, kalau madu asli memang bagus ya teman-teman, itu cepat sekali untuk bisa menyembuhkan rasa terbakar ya, yang rasa terbakar di dada ya. Nah, tentunya kita harus tahu dan yakin dulu kita tuh kena GERD ya gitu ya. Jadi kita nggak berpikir penyakit lain ya. Tentunya kalian harus pergi ke dokter ya kalau bisa ya. Untuk konsultasikan ya, biar misalkan kita udah yakin ya kita kena GERD ya, kita bisa minum obat herbal atau minum madu ya. Kalau saya sih lebih ke madu ya, tapi madunya yang asli. Jadi kalau madu asli 1 hari juga sembuh kok teman-teman. Saya cari madu asli itu memang susah ya, itu saya dapat di pohon ya. Temen saya ngasih ya, dia ambil dari pohon, itu memang kerasa banget ya kalau madu asli ya, langsung kerasa. Walaupun kita sakit gigi nih, kita tetesin si madu asli itu, jadi si rasa sakitnya hilang ya tuh kalau madu asli seperti itu. Memang sih agak sulit ya, tapi coba dicari ya, pasti ada kok yang jual madu asli kok, ada di online ya. Kalau enggak ya pastiin yang ada, yang masih ada sarangnya gitu teman-teman. Kalau kita mau beli di online, jangan takut, jangan ngerasa penyakit yang bahaya kayak gimana ya. Yang penting positive thinking dan jangan terlalu stres ya mikirin penyakit. Kita harus selalu bahagiakan diri ya, membahagiakan diri sendiri itu kan kalian yang tahu ya teman-teman. Intinya seperti itu ya. Nah, sekian videonya.